Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Yunika Sutristiono dengan NIM 21-2019-125. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai etika komunikasi bisnis dalam melakukan bisnis online. Nah, dalam video ini juga akan dibahas mengenai pengertian komunikasi, pengertian etika komunikasi bisnis, karakteristik, fungsi, tujuan, serta etika komunikasi dalam bisnis online. Nah, pertama-tama mari kita bahas mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penyampaian informasi atau pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Menurut Himsik and Beatty, komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, perilaku, atau tindakan. Nah, selama pandemi ini tentunya terdapat beberapa hal yang berubah. Seperti biasanya komunikasi yang dilakukan secara langsung, beberapa sudah beralih menjadi online. Nah, dengan adanya peningkatan penggunaan internet, hal ini juga berdampak pada peningkatan bisnis online. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja online. Belanja online tentunya memudahkan dalam berbelanja dan transaksi jual beli. Tidak perlu repot-repot ke toko, hanya dengan HP dan internet, belanja online pun dapat dilakukan. Belanja online pun juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan adanya makin maraknya bisnis online ini, tentunya hal ini juga meningkatkan persaingan. Banyak pelaku bisnis online yang berlomba-lomba untuk merebutkan hati para konsumennya. Nah, dalam melakukan bisnis online terdapat hal yang harus dipersiapkan secara matang, serta beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi dalam dunia bisnis bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, maka dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang baik agar komunikasi itu dapat berjalan dengan efektif. Banyak hambatan yang terjadi dalam komunikasi, seperti konflik, kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Nah, agar menciptakan komunikasi yang baik, maka dibutuhkan etika komunikasi bisnis. Nah, etika komunikasi bisnis itu tuh merupakan hal yang penting, karena tentunya para pelaku bisnis akan berkomunikasi dengan banyak orang, salah satunya dengan para konsumen. Tentunya seorang penjual ingin agar para konsumennya itu mau untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, agar konsumen ini mau untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, maka konsumen itu butuh kepercayaan terhadap pelaku bisnis. Untuk menciptakan kepercayaan konsumen terhadap pelaku bisnis, maka dibutuhkan yang namanya etika komunikasi bisnis yang benar. Nah, etika sendiri itu merupakan nilai atau norma yang berlaku yang dijadikan sebagai standar dan pandangan manusia dalam bertindak atau berperilaku, atau merupakan nilai, norma, kaidah, ukuran, baik atau buruk tingkah laku manusia. Dalam hubungannya dengan komunikasi, etika komunikasi itu mencakup nilai serta norma yang menjadi standar dan acuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tentunya memahami etika komunikasi bisnis ini merupakan hal yang penting ya, karena tanpa adanya hal ini, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik yang akan mengakibatkan rusaknya hubungan dan akan menimbulkan hal yang buruk. Nah, setelah memahami etika komunikasi bisnis, sekarang terdapat karakteristik etika komunikasi yang dipakai saat bisnis. Menurut Kumar, yang pertama adalah
memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain. Yang kedua, mengelola hubungan dengan khalayak. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada khalayak tanpa mengurangi atau menahan informasi penting. Yang keempat, ada memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda dengan khalayak. Nah, yang kelima, yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Nah, setelah memahami tentang etika komunikasi bisnis serta karakteristik etika komunikasi bisnis, selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi etika komunikasi bisnis. Fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang dikirim serta diterima adalah pesan-pesan yang netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Nah, untuk yang kedua mengenai tujuan etika komunikasi bisnis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penerima tanggap dan emosional dari penerima pesan bisnis antara pelanggan dan karyawan. Hal ini untuk menciptakan hubungan bisnis seadil mungkin yang sesuai dengan kesepakatan hukum bersama, serta hubungan yang harmonis. Nah, jadi etika bisnis itu merupakan hal yang penting ya. Karena jika tidak menerapkan etika komunikasi bisnis yang benar, tentunya akan berakibat negatif bagi para pelaku bisnis. Karena dapat merusak hubungan serta dapat membuat citra buruk bagi pelaku bisnis. Nah, serta etika komunikasi bisnis itu juga berperan dalam menghargai, melindungi, serta memelihara citra baik bagi bisnis. Nah, setelah mengetahui mengenai fungsi etika komunikasi, tujuan etika komunikasi bisnis, sekarang mengenai etika komunikasi bisnis yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis online. Yang pertama yaitu jujur. Sekarang ini banyak sekali para pelaku bisnis online, dan hal ini tentunya dapat membuat persaingan pun semakin meningkat. Walaupun demikian, untuk membuat bisnis tetap dapat bertahan dan terus makin maju, maka dibutuhkan kejujuran. Salah satu kejujuran yang dapat diterapkan yaitu menuliskan dengan jelas dan jujur mengenai deskripsi produk. Ketika pelaku melakukan kecurangan atau tidak jujur dalam melakukan deskripsi produk, nah hal ini akan berdampak buruk dan akan merugikan konsumen serta pelaku bisnis. Karena konsumen akan tidak percaya lagi kepada pelaku bisnis tersebut sehingga dapat menurunkan penjualan sehingga laba yang didapatkan juga akan semakin sedikit. Nah, untuk yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Dalam melakukan komunikasi dengan konsumen, maka gunakanlah bahasa yang sopan agar konsumen itu merasa dihargai serta komunikasi itu juga dapat berjalan dengan lancar. Nah, serta konsumen itu terkadang akan lebih sering bertanya mengenai produk yang nantinya akan dibeli. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dibeli itu benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, sebagai pelaku bisnis, maka dalam menjawab pertanyaan konsumen, tetap gunakan bahasa yang sopan ya, dan jangan lupa bersifat ramah. Yang ketiga yaitu membuat pesan bisnis yang bijak dan tidak merugikan orang lain. Ketika pelaku bisnis ingin memposting suatu pesan, maka jangan menuliskan pesan yang dapat bersifat menjatuhkan pesaing bisnis lainnya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena selain merugikan pihak lainnya, tentunya akan membuat citra toko akan buruk.
Untuk memposting suatu pesan, pikirkan pesan yang bijak agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian jangan lupa sebelum memposting pesan tersebut, baca ulang ya, agar memastikan bahwa pesan yang ditulis itu sudah benar, bijak, dan dapat menghindari dari kesalahan tulis juga. Nah, yang keempat yaitu menjaga data konsumen. Nah, dalam melakukan jual beli online, tentunya konsumen akan mengirimkan mengenai data nama, nomor handphone, serta alamat kepada pelaku bisnis untuk pengiriman barang. Nah, bagaimanapun juga sebagai pelaku bisnis tentunya tidak berhak untuk menggunakan data tersebut di luar kepentingan transaksi ya. Karena hal tersebut itu merupakan privasi konsumen. Sebagai pelaku bisnis yang baik, kita harus menjaga data tersebut dengan baik serta rahasia. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa etika komunikasi bisnis itu merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan adanya etika komunikasi bisnis, tentunya membuat komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar serta efektif. Serta etika komunikasi bisnis juga dijadikan sebagai pedoman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya etika komunikasi bisnis, tentunya dapat menghindari dari konflik maupun kesalahpahaman dalam berkomunikasi, sehingga membuat komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar, serta membuat hubungan antara pelaku bisnis dengan konsumen itu menjadi lebih harmonis. Kemudian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis online. Pertama, yaitu jujur. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Ketiga, membuat pesan yang bijak dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, menjaga data konsumen. Nah, jadi etika komunikasi bisnis itu merupakan hal yang penting dan jangan sampai dilupakan ya. Karena hal itu akan membuat komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk penjelasan mengenai etika komunikasi bisnis dalam melakukan bisnis online sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.